Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, Minggu Jubilate, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan tema Yesus Gembala yang baik. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami,
dan berikanlah kepada kami yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan dulu. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita di pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur 23 dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bila kami menikmati
saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita seminggu yang kita lalui, tentu kita banyak berbuat dosa kepada sesama kita, kepada keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Tuhan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pewartaan sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Serta
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di Minggu Jubilate, karena ini adalah kali pertama kami berdiri melayani di gereja GKPI Pamen Padang Bulan. Saya memperkenalkan diri kami. Nama saya Pendeta Gorat Siahaan. Ibu yang melahirkan saya Bu Simanjuntak Merdaup nomor 14 Namora Sende. Jadi anak orang tua kami ada 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama perempuan menikah dengan Marga Sirait dan telah dikaruniakan 3 anak laki-laki. Dan yang kedua abang saya menikah dengan Boru Pasaribu dan telah dikaruniai 2 putri. Dan yang ketiga belum menikah. Dan yang terakhir saya yang akan hendak menikah pada bulan 6 ini, yang sudah dipilih Tuhan menjadi pendamping hidup saya melayani sepanjang saya hidup di dunia ini, yaitu Boru Nirajai Boru Tambunan. Dan kami akan diberkati pada bulan 6 tanggal 8 Juni mendatang. Kiranya Bapak Ibu serta saudara sekalian mendoakan agar semuanya lancar di dalam rencana Tuhan. Saya melayani di HKBP Sibaruang, Resort Mandeling Natal, Distrik 1 Tabangsel, Sumbar. Demikian perkenalan singkat yang boleh kami berikan kepada kita. Salam kepada seluruh majelis, pendeta dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Marilah kita mendengarkan Tuhan yang berfirman kepadamu pada Minggu Jubilate di Minggu tanggal 21 April 2024 yang ditetapkan menurut Injil Yesus, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Injil Sinoptik Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita, ibu bapak serta saudara-saudari sekalian dapat mengikutinya di dalam hatinya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku,
dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak serta saudara, saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik atau tema pada minggu ini sangat menyegarkan dan menyejukkan hati kita. Karena disebutkan di kertas acara kita dan juga di almanak yang termasuk di UM bahwa gembala yang baik ditujukan langsung kepada Yesus sendiri. Kalau kita melihat ibu bapak serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar gembala yang baik, mungkin ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus berpikir, apakah ada gembala yang baik di era digitalisasi, di era milenialisme, di era abad yang begitu maju? Kalau gembala itu ditipologikan dengan istilah pendeta, sintua, dosen, pemimpin, dan lain sebagainya, apakah ada di antara kita yang memiliki gembala yang baik, pemimpin yang baik, yang begitu detailnya dalam memelihara, menjaga kawanan domba-dombanya atau jemaat-jemaatnya? Tapi saya percaya bahwa ada gembala atau pemimpin yang baik. Amin. Bah, kurang ada yang mengatakan amin. Sehingga itu yang mau kita perlihatkan di dalam teks khotbah kita ini, bahwa ra'a ro'e di dalam bahasa Ibraninya menunjukkan kepada profesi yang sudah lama ada di dalam perjanjian lama dan berkembang pada perjanjian baru dan hingga pada saat ini. Dikatakan bahwa ra'a atau ro'e itu memiliki tugas, yaitu merawat, memelihara. Dia bersifatnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dengan melihat ke depan, dengan melihat situasi, apakah tempat itu layak dan baik sebagai tempat bagi domba-dombaku. Dan ini yang mau Tuhan perlihatkan. Karena ada yang membuat gembala yang baik itu tidak berada pada tempatnya yang sesungguhnya. Ada gembala yang tidak baik. Dan ini yang mau Tuhan Yesus Kristus memprotes, mengingatkan tugas daripada gembala. Dan kalau kita lihat di Zakaria 11 ayat 4 sampai dengan 17, ada gembala yang tidak baik di sana. Dan ada perbuatan mereka yang menyimpang dari tugasnya. Dan inilah yang hendak Tuhan Yesus Kristus mau mengingatkan pendengar orang Yahudi, orang Yunani, dan juga pengikutnya. Agar sekiranya
Mereka harus menjadi gembala yang baik, sama seperti Yesus adalah gembala yang baik. Itu sebabnya hanya di Injil Sinoptik Yohanes sajalah yang menjelaskan secara detail ego eimi, aku adalah jalan kebenaran, aku adalah pintu, aku adalah air kehidupan, aku adalah roti kehidupan, dan lain sebagainya. Dan pemaparan dan secara eksplisit dan implisit yang dipaparkan oleh Yohanes menunjukkan identitas siapakah itu Yesus Kristus. Sehingga kalau kita lihat ibu bapak serta saudara-saudari yang dikasihi nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-11 ini, saya mau menjelaskan kepada ibu bapak serta saudara sekalian bahwa nats ini, teks ini ada karena mempunyai alasan apa yang terjadi. Kalau kita lihat di ayat 1, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kata dasar pintu masuk untuk memahami ayat 11 hingga ayat yang ke-18 itu diawali dengan suatu makna, akulah pintu. Siapa yang disebut sebagai gembala, dia harus terlebih dahulu masuk ke dalam pintu itu. Siapakah pintu itu? Dikatakan di ayat 2 bahwa seorang yang masuk melalui pintu ia adalah gembala. Di ayat yang keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh dan yang kesembilan mau mendeskripsikan pintu itu adalah Tuhan. Jadi mereka yang mau menjadi gembala yang baik, maka dia harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Amin. Untuk menjadi gembala, pelayan, pemimpin atau pendeta, sintua, penatua, maka dia harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, menginternalisasi firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Tidak ada syarat yang lain. Kalau kita mau memimpin, menjadi pemimpin yang baik, maka satu-satunya syarat untuk menjadi pemimpin yang baik, takut akan Tuhan. Amin. Iya. Memasuki pintu yaitu Tuhan. Menginternalisasi firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersinergis dengan Tuhan, melalui Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengenal Tuhan. Amin. Sehingga dia disebut sebagai gembala yang baik. Kalau kita lihat di sini ibu bapak, saudara sekalian, untuk menjadi pemimpin yang baik di dalam Alkitab ada beberapa kunci. Yang pertama, kalau ibu bapak membaca Keluaran 18 ayat 21, ketika Musa bingung 7 keliling untuk memilih pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, satu di antara 10, maka teori Jitro mertuanya, dia berikan satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang terampil dan takut akan Allah. Amin. Itu merupakan kunci awal daripada seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik terlebih dahulu dia harus mengalami Tuhan. Dia harus mempunyai hubungan spiritual yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia mampu menjadi teladan. Saya mengingat khotbah pada Minggu Palmarum
Mereka yang mendengarkan Tuhan, yang menginternalisasi apa yang Tuhan katakan, dia akan mengalami tanda mujizat yang besar. Kalau kita lihat di Minggu Palmarum pada tanggal 24 Maret 2024, teks khotbah kita tertulis dari Injil Yesus menurut Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saat itu Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke kota dekat Betfage untuk mengambil seekor keledai. Apa yang Yesus katakan? Ketika engkau sampai ke kota itu, beginilah yang engkau harus katakan, bahwa Tuhan memerlukan keledai itu. Ketika kedua muridnya menyampaikan itu, maka si pemilik keledai langsung memberikan keledai itu kepada murid-muridnya. Begitu juga dengan kita, ibu bapak serta saudara sekalian. Siapa yang mampu dekat dengan Tuhan, yang memiliki hubungan spiritualnya yang baik dengan Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam kategori gembala yang baik yang Tuhan tugaskan kepada kita. Itu sebabnya seorang ahli yang mengatakan, jika kebutuhan spiritual rohani saudara beres, maka untuk kebutuhan yang lainnya tidak akan sulit untuk diselesaikan atau dipenuhi. Amin. Kebutuhan spiritualitas kita yang lebih utama, bukan kebutuhan hidup jasmani. Sering sekali manusia terjebak lebih mengutamakan, mengedepankan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan spiritualitasnya. Sehingga ketika dia mengalami dinamika kehidupan, dia tidak akan kuat untuk menghadapinya. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka dia akan beres untuk menyelesaikan persoalan apapun yang ada di dalam hidupnya. Kita kembali kepada teks kita ini. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, sebelum ayat 11, dikatakan bahwa gembala itu dia memanggil, dia membuka pintu, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Kemudian ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Semua domba-dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kalau kita melihat di sini, ibu bapak serta saudara sekalian, seorang gembala harus mempunyai hubungan yang karib, yang akrab dengan domba-dombanya. Kepekaan, sentuhan yang hangat, kerendahan hati. Apakah ada lagi sintua atau pendeta yang mengenal jemaatnya? Sebaliknya, apakah ada jemaat Tuhan di GKPI Pamen ini yang mengenal pendeta resortnya, sintuanya? Ada berapa sintua di GKPI Pamen? Siapakah pendeta pertama yang merintis berdirinya GKPI Pamen? Saya tadi masuk ke ruang konsistori, saya melihat pendeta Osiahaan. Bah, berarti marga Syahado HP, nama muka Parjolo Huria GKPI Pamen ini. Saya terkejut dan saya berkhotbah di tempat ini. Dan saya mengembalikan ulang berapa puluh tahun yang lewat. Amang pendeta itu berjuang untuk mendirikan gereja GKPI Pamen sehingga semegah ini dan sebaik ini, diiringi dengan musik yang begitu indah. Kalau kami di HKBP Sibaruang hanya memakai musik box, tidak ada seperti ini. Karena mayoritas jemaat saya adalah petani. Tapi saya menikmati pelayanan itu. Karena dimanapun saya ditempatkan, tondi porbadia do nama ngocak konau, gabe padita nama ngula dihuriai. Bukan manusia,
tetapi Roh Kudus yang menempatkan saya di satu tempat itu. Itulah yang mau menggambarkan kepada kita. Mari kita dekati jemaat kita. Mari kita kenal jemaat kita. Jangan ada kesombongan di dalam suatu kepemimpinan. Karena gembala itu adalah tugasnya melayani, bukan tugasnya untuk memerintah. Tetapi dia hadir untuk mendekatkan diri dan memeluknya. Itu sebabnya saya boleh katakan tidak ada pendeta yang membeda-bedakan jemaatnya. Amin. Jadi ada cerita seperti ini. Jadi suatu waktu pendeta ini sudah 2 tahun menjadi pendeta di suatu gereja yang besar, di kota besar. Singkat cerita, rupanya pendeta ini kebiasaannya mengamati jemaatnya yang kaya. Singkat cerita, dilihatnya roster di rumah Kolonel XX Boru X. Lalu dia begitu dengan antusiasme, begitu dengan semangatnya, mempersiapkan khotbahnya begitu berapi-api. Karena dia tahu ketika khotbah saya mampu menyemangati pemilik rumah, maka tentu amplopnya akan besar. Singkat cerita, dia begitu semangat menyampaikan khotbah, lalu sampai kepada khotbah itu dia begitu berapi-api dan semangat, dan sampai sudah menutup doa, persembahan dan berkat. Lalu acara makan dan acara informatoris dari pihak penatua atau sintua. Lalu selanjutnya menyampaikan informasi pertanyaan selanjutnya di rumah ini, lalu pulang dan bersalaman. Lalu si pendeta ini melihat gerak-gerik daripada pemilik rumah. Ketepatan inang itu mendadak atau memegang sesuatu benda atau amplop. Lalu, oh ini dia, ini pasti akan dikasih sama saya. Lalu inang ini, pemilik rumah ini pergi ke kamar. Pasti dia mau menambahi amplop yang tadinya sedikit menjadi besar. Itu yang ada di dalam pikiran pendeta ini. Singkat cerita, pendeta ini belum juga pulang, padahal jemaatnya sudah pulang satu persatu dan juga penatuanya. Lalu ketika pemilik rumah menghampiri pendeta itu, "Amang, kenapa belum pulang?" "Iya, sebentar lagi inang. Ini karena mau menunggu inang. Inang tadi ada belanja tadi ke pasar. Jadi sekaligus menunggu inang." Dia berbohong. Singkat cerita, dia pulang. Ternyata si pemilik rumah itu yang kaya raya itu tidak memberikan amplop. Dan ketika 2 minggu selanjutnya dia berkhotbah di rumah jemaat yang miskin, tanpa persiapan dia menyiapkan khotbahnya, karena dia tahu ini adalah keluarga miskin. Tapi dia tidak tahu anaknya baru saja pulang, dan anaknya ini adalah orang sukses. Singkat cerita, dia tidak berlama-lama di situ. Lalu khotbahnya pun tidak baik, dengan persiapan yang baik tidak baik. Lalu orang tua ini menyalamkan kepada pendeta ini, "Amang, ketepatan anak saya pulang dari Jakarta dan dia memberikan ini kepada Amang." Singkatnya, pendeta ini pulang dengan mencucurkan air mata. Amin. Pelayanan kita, Manginang, jangan dilihat oleh uang, tetapi marilah kita melayani dengan hati. Itulah yang mau dikatakan di dalam teks khotbah kita ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut
dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pertanyaannya, kalau kita melihat Yesus Kristus adalah gembala yang baik, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, dia memberikan nyawanya joy, kehidupan, sampai darahnya mati, habis. Dia mau memberikan untuk kita. Dia rela berkorban. Apakah kita layak lagi disebut sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak? Sebaliknya sebagai anak yang baik bagi orang tua? Apakah kita layak disebut sebagai dosen atau guru yang baik? Atau sebaliknya mahasiswa yang baik? Apakah kita layak disebut sebagai direksi atau direktur, manajer, kepala sub perusahaan yang baik, karyawan yang baik? Apakah kita layak disebut sebagai kapolres, kapolsek, kasat lantas yang baik? Apakah kita layak disebut sebagai anggota dewan yang baik, masyarakat yang baik? Apakah kita layak disebut sebagai dokter yang baik, atau sebaliknya pasien yang baik? Dan yang terakhir untuk kami yang mempunyai tohonan, apakah saya layak disebut sebagai pendeta sintua yang baik, atau sebaliknya sebagai jemaat yang baik? Mari kita cross check amang-inang. Jadi kalau ibu bapak mau mengundang saya untuk khotbah di Natal nanti, jangan kasih ongkos transport saya, ya, amin. Atau yang lain, saya tidak butuh itu. Tapi saya butuh ketika saya kesulitan, saya minta tolong bahwa jemaat Tuhan mau memberikan kepada saya sesuai dengan hari kotonnya. Jadi banyak sekali karena dilihat eventnya besar, pasti amplopnya tebal. Bukan seperti sifat yang melayani. Sifat yang melayani adalah rela berkorban, mengenal domba-dombanya dan menuntun domba-dombanya. Sehingga seorang gembala harus lebih baik, lebih kuat daripada yang dipimpinnya. Sehingga itu yang boleh saya katakan kepada kita, ibu bapak serta saudara sekalian, apakah kita mengenal jemaat kita, atau jangan-jangan kita sendiri tidak mengenal mereka? Berapa kakak jemaat GKPI Pamen? Siapakah saja yang beribadah di tempat ini? Dan apakah kita betul-betul menyentuh kehidupan mereka? Atau jangan-jangan kita tidak menyentuh mereka di saat mereka membutuhkan? Itu sebabnya satu-satunya gembala yang baik hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada setiap waktu buat kita. Dia mengenal kita, omniscient. Bahkan jumlah rambut kita dia ketahui. Dia memelihara hidup kita dan menjamin kehidupan kita. Dia Jehovah Jireh yang sudah lebih dahulu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sehingga saya boleh katakan di dalam epistel kita tadi dikatakan Tuhan gembala yang baik, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, engkau kebaikan. Yang membuat kebaikan dalam hidup kita satu-satunya bukan manusia, tetapi Tuhan. Amin. Jadi ketika kita sudah mengakui Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, maka kita datang kepada Tuhan. Sehingga yang terakhir yang boleh saya sampaikan kepada kita, gembala dan domba sangat membutuhkan gembala. Domba juga harus mengenal gembalanya. Jangan jadikan pekerjaan kita sebagai rutinitas, tetapi jadikan itu sebagai pelayanan, dedikasi, dan tanggung jawab. Karena bekerja adalah ibadah, bekerja adalah abodah, bekerja itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat
2 dengan 3. Kita buka dulu ibu bapak serta saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 2 hingga yang ketiga. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 2, 3 ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saya yakin ada dosen di sini ya. Kalau kita sebagai dosen, jadikanlah mahasiswa itu sebagai dombamu. Kenal dia, sentuh dia, jangan tindas dia. Karena engkau dulu juga adalah mahasiswa yang pernah mungkin ditindas oleh dosen. Tapi jangan lakukan itu. Kenal dia, dekati dia, peluk dia. Sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Sebagai pendeta, jadilah pendeta yang baik. Jadilah sintua yang baik. Cintailah jemaatmu, rangkullah jemaatmu. Ketika jemaatmu sakit, dekati dia. Orang tua sebagai gembala, jemaatmu adalah anak-anakmu, cucumu, mertuamu, helamu, menantumu, dan lain sebagainya. Dekati dia, peluk dia, cari dia. Dan jangan pernah kasar dan keras kepadanya. Itu yang mau Tuhan katakan. Sehingga gembala yang baik, maka dia harus mampu dekat dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan buku Ende HKBP 207. Soi tiup matangaku. Buku Ende 207. Mari kita buka elektronik kita, handphone ataupun yang lainnya, untuk menyanyikan teks buku Ende 207. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 5. Sai to gua sosaku rambotia dan Allah madalan sasada sayo maale ayat 5. Sai tiup matangaku, sai togua ai mato sosaku dengan dia. Jadilah pemimpin yang baik,
Jadikan Yesus Kristus sebagai gembalamu dan jadikanlah dirimu menjadi jemaat yang baik, sintua yang baik. Dan janganlah ada perpecahan di antara kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah berkenan menyampaikan firman-Mu, sabda-Mu yang begitu sangat menyejukkan hati kami. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Engkau memberikan nyawa-Mu kepada kami. Engkau adalah gembala yang memperhatikan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah domba yang tidak bisa bertahan hidup kalau bukan Tuhan yang memimpin kami. Kami seperti domba yang lemah Tuhan, yang harus dituntun, yang harus diimpun, yang harus diberikan makanan, minuman yang cukup. Dan ketika ada serigala, tantangan kehidupan kami, yaitu serigala, kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, jadikanlah kami menjadi domba yang baik. Dan kalaupun Tuhan telah memberikan mandat kepada kami sebagai gembala, tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendeta, biarlah kami Tuhan boleh menjadi pendeta yang baik. Kami mengenal jemaat kami mengasihi jemaat kami mengasihi, mencintai jemaat kami yang miskin, yang setengah miskin, yang kaya raya sekalipun. Sama semuanya kami buat Tuhan. Kami juga menjadi penatua yang bertanggung jawab, yang melakukan pelayanan kami dengan tidak mencari keuntungan, tapi kami melayani dengan pengabdian totalitas kami kepada Tuhan. Kami juga Tuhan diberikan tugas sebagai dosen, sebagai guru, sebagai anggota dewan, sebagai kepala di satu perusahaan, direksi. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi gembala yang baik, yang memperhatikan karyawan kami, yang memperhatikan mahasiswa-mahasiswi kami, tidak menindas mereka Tuhan, tetapi mengasihi mereka, menyentuh mereka. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi jemaat yang baik juga, menjadi anak yang baik juga, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang baik juga. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, kami adalah domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Biarlah setiap yang hadir jemaat-Mu tersentuh spiritualitasnya, imannya, sehingga mereka boleh pulang membawa sukacita, kekuatan. Sampai akhir hidup kami, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada di depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini, dan biarlah Tuhan Engkau yang berkenan, berkehendak mengabulkan doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sebagai respon kita terhadap sabda Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 hingga ayat 2. Membimbing
kuasa damai jelang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberi segar. Ke dalam hati haruskan sendu, diberinya hari hidup yang benar. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai dalam bening. Marilah kita mendengarkan nas persembahan pada Minggu Jubilate. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tertulis dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin.
diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Horas.